Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dewan Penasihat ex pegawai BKKBN Kabupaten Bengkalis. Pil dan suntik capaian tinggi Alkon ini mudah didapatkan kepada Bapak Dr. Yuhelmi MSI. Majelis menjemput untuk berikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, bapak-bapak, para tokoh yang telah dipercayakan pemerintah pada masanya sebagai penggerak koordinasi pengelola keluarga berencana nasional yang berhimpun pada malam hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan kami, ibu-ibu, sahabat, dan khusus kepada istri dari pegawai BKKBN yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama adalah kita mengucapkan puji syukur Allah SWT. Alhamdulillah, berselawat buat Nabi Muhammad SAW, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang berbahagia, Bapak Ketua MUI tadi menyampaikan beliau adalah anak Meskom. Dan kebetulan tahun 1992, Pak Ketua, saya penyuluh keluarga berencana di 5 desa, dari Desa Pedekik, Pangkalan Batang, Sebau, Teluk Latak, dan Meskum tahun 92. Mungkin keluarga Bapak pernah pula saya timbang balita mungkin. Ketika saat itu Bapak yang kami hormati, berkat 10 program, 10 langkah PLKB, ada 5 itu sampai hari ini tetap kami laksanakan dalam melaksanakan tugas. Pertama adalah pendekatan tokoh formal, yang kedua adalah pendataan dan pemetaan, yang ketiga adalah pendekatan tokoh non formal, yang berikutnya pembentukan kesepakatan, yang kelima adalah pemantapan kesepakatan, selanjutnya sampai kepada KIE dan lain-lain sampai kepada evaluasi dan pelaporan. Dan ternyata Bapak yang kami hormati, hasilnya saya nikmati dari sejak pegawai negeri tahun 92 sampai berakhirnya tahun 2022. Makna yang hendak kami sampaikan pada hari ini, kapasitas kami sebagai penasehat. Ini Pak Tumui, kalau penasehat kapasitasnya lain Pak, honor besar ya Pak. Kapasitas kita, bagaimana rekan-rekan kami yang ada 3 pada hari ini yang disebutkan oleh MC tadi sebagai staf ahli, ada 3 yang hadir pada hari ini. Harapan kita, bagaimana bapak-bapak staf ahli ini bisa mengharumkan nama BKKBN, karena ada kecemburuan Pak, ada kecemburuan yang kami dengar di Bengkalis Pak, tempat lain kami tak tahu, bahwa sangat susah dan sulit menghimpun pegawai-pegawai yang ada di instansi mereka. Contoh di DPR, perkebunan juga ada keluhan, mereka banyak tetapi susah. Mengapa BKKBN bisa? Kami sampaikan BKKBN itu 10 langkah PLKB diterapkan. Artinya di organisasi apapun namanya, orang BKKBN itu masih punya nama Pak. Mohon maaf Pak, kami bukan menyedihkan, tetapi itulah kenyataan beliau. Oleh karena itu mari kita tepuk tangan dengan NIP 38. Berbicara NIP, kata ketua tadi Bapak Ketua, ketika itu tahun 2016 ada perubahan NIP, dan ketika itu kami kepala BKnya. Dari 9 digit ketika itu, kalau saya 380 050 115, Pak Zakaria 1113 tak salah saya. Tak jauh sih Pak Zakaria, cuma nasib yang berbeda dengan Pak Zakaria. Dia banyak umat Pak, saya tak banyak umat. Ketika itu NIP menjadi 18. Ketika kami menjadi, dan ketika itu juga Bapak kami hormati, bagaimana di Bengkalis ketika itu sudah pemekaran dan lain sebagainya, kelembagaan KB ini harus ada. Ketika itu bergabung dengan dinas kesehatan, ketika itu bergabung dengan pemberdayaan perempuan dan lain sebagainya. Kalau bergabung, kapan eksisnya KB ini ada? Oleh karena itu kami berupaya, oleh itu terbentuklah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dan kebetulanlah saya ditunjuk ke pertama gitu Pak. Alhamdulillah dapat mengantarkan, dan kita juga merekrut ketika itu yang namanya penggerak keluarga berencana. Kondisi pada hari ini penggerak keluarga berencana itu Bapak yang kami hormati, ketika ada honor, dan alhamdulillah ketika direkrut pada tahun ini, alhamdulillah semuanya menjadi tenaga P3K. Ini adalah berkat dorongan kita semua untuk bagaimana memajukan keluarga berencana. Dan alhamdulillah Pak, di Meskom itulah Pak, mungkin akibat doa Ibu Siti Aminah namanya Pak. Kakak baik tuh. Alhamdulillah beliau itu naik haji Pak. Iya. Saya alhamdulillah ketika itu PLKB, dan beliau itu keluarga berencana dan kartu KB-nya lengkap. Oleh karena itu beliau mendapat ada. Dan ketika itu saya Pak penyuluh di desa Meskom itu. Kami kira Bapak Ibu yang kami hormati, bagi staf ahli kita, bagaimana kita merangkul kembali, meramu kembali, dan mengharumkan nama BKKBN. Kalaulah hari ini namanya Badan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana cukup eksis, dan bagaimana, dan dipercaya juga pemerintah bahwa sekretariat stunting juga di pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Oleh karena itu mari kita berkontribusi, memberikan pemikiran di daerah kita dimanapun berada, baik yang ada di Kota Dumai, di Kabupaten Bengkalis, Siak, dan juga di Rohil. Mari kita bersama-sama mengharumkan nama KB ini, dan sebelumnya memang para senior-senior kita sudah menunjukkan hal-hal yang positif untuk menggerakkan keluarga berencana. Kami kira demikian, dan harapan ketua panitia tadi ada pertemuan lanjutan untuk tahun berikutnya. Kalaulah bisa kami kapasitas sebagai penasehat, tidak usah setahun sekali Pak Ketua, tetapi 2 tahun sekali. Semakin lama rentang waktu, semakin rindu melekat di hati. Kami kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala Ex BKKBN Kota Dumai. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Safruddin Kamal MM, majelis mempersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi nikmat kita pada malam hari ini, kita masih bisa bersilaturahmi, bersedagurau, dan bertukar pengalaman kita bersama di dalam regional Kabupaten Bengkalis. Kemudian tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan Nabi besar kita, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semakin banyak kita berselawat, mudah-mudahan kita dapat syafaat nanti pada yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, saya pertama mengucapkan apresiasi dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang menggagas adanya acara silaturahmi ex pegawai BKKBN Kabupaten Bengkalis. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada panitia pelaksana malam silaturahmi pegawai ex BKKBN pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu persis ya nama, karena kita pada waktu itu berdomisili di Kota Dumai, dan saya kepala BKKBN pertama di Kota Dumai yang membahas Ranperda menjadi perda pada waktu itu. Kita dengan waktu yang sangat singkat oleh Pak Kepala BKKBN Provinsi diminta harus segera melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah supaya kita bisa menjadi suatu badan institusi yang ada di daerah kita masing-masing. Dan alhamdulillah pada waktu itu Ranperda menjadi perda di Kabupaten di Provinsi Riau Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan oleh DPRD. Pada waktu itu mungkin kita dibantu juga oleh Pak Bu Eni, ada ya? Almarhum ya Bu Eni, ya Bu Eni. Jadi kebetulan suami beliau
almarhum Pak Erda berada di Kesra, sangat membantu kita, jembatan kita ke Bapak Sekretaris Daerah. Kalau kita bercerita dengan perjalanan BKKBN di Kota Dumai, mungkin 3 hari 3 malam kita tidak habis-habisnya, di mana Dumai pada waktu itu baru berdiri, tidak punya kantor sama sekali, tidak ada apa-apanya. Dan pada pertama kali saya datang, dan besoknya kita diberikan tempat di kantor Kecamatan Dumai Timur, 1 ruangan. Pada waktu itu Pak Camatnya, udahlah Pak, jangan repot-repot di kantor camat. Kami berkantor di situ Pak, Kecamatan Dumai Timur dekat sini. Kemudian dalam perjalanannya kita ada salah satu dari karyawan kita, Pak Ishar Ahmad, karena dia punya ruko. Kemudian rukonya tanpa disewa, kita berkantor di tempat itu. Jalan Datuk Laksamana ya Pak Sawir ya, oke. Jalan Datuk Laksamana, dan disiapkan semuanya, meja dan kursinya. Alhamdulillah, betul malam hari ini beliau tidak hadir. Kemudian terakhir kita dapat berkantor di Purnama. Alhamdulillah, dekat pendekatan lobi-lobi kita dengan pemerintah daerah, akhirnya kita dapat kantor di Purnama, dekat pertanian. Bapak Ibu sekalian, saya dalam hal ini terima kasih sekali lagi, dan tidak banyak saya sampaikan. Saya sampai sedih dan sampai menangis karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan bertemu 20 tahun dari kemarin sampai sekarang kita ada di sini loh. Ini suatu nikmat Allah yang berikan kepada kita. Bonus umur panjang ini jangan kita sia-siakan. Mari kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena bagaimanapun juga pertambahan umur yang diberikan Allah ini bukan berarti kita melupakan dunia, tapi presentasinya kita harus banyak ke akhirat. Kemudian saya tidak panjang lebar, ada beberapa pantun yang mungkin saya sampaikan. Naik pompong menuju ke Selat Panjang, kemudian di atas kapal makan Indomie. Kalau kita ingin umur kita panjang, marilah selalu kita bersilaturahmi. Dulu kita pegawai BKKBN, sekarang jadi pegawai daerah. Dulu kita bekerja untuk mencari jabatan, sekarang kita menambah ilmu untuk menuju alam barzah, itu alam akhirat. Jadi kita jangan bangga kita bahwa kita umur panjang kemudian kita akan hidup selamanya, tidak. Makanya moto ini kita panjang umurnya, hati-hati loh. Kalau kita ada umur 60 jadi tua 70, nanti suatu saat kita tidak ada apa-apanya. Yang perlu penting bagi kita adalah sehat dan bahagia dan di dalam ridha Allah. Nah, itu yang penting. Jadi umur panjang kalau tidak ada ridha Allah ya percuma. Kemudian sehat dan bahagia, jelas. Sehat itu yang perlu. Kalau kita umur kita panjang, kita udah panjang umur kita kok. Udah melebihi umur Rasulullah. Rasulullah umur kita 63 tahun, kita sampai, saya sekarang sudah 67 tahun. Udah lebih 4 tahun dari umur Rasulullah. Dan apa kita nanti tahun depan bisa ketemu lagi, mudah-mudahan umur kita panjang, diberi kesehatan, dan kita bisa berkumpul kembali. Dan kepada seluruh pegawai ex-BKKBN, semangat terus, jangan lupa kita beribadah. Kemudian yang juga masih aktif, ingat, bekerjalah dengan baik, karena bagaimanapun juga hidup itu adalah tantangan, apalagi kita sebagai abdi negara. Karena saya juga merasakan, pertama jadi kepala BKKBN, kemudian kepala dinas perhubungan di Dumai, Satpol PP di Kampar, dan terakhir kepala dinas pendidikan di Kabupaten Pelawan. Dan inilah yang bisa dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat,
kemudian juga dalam lindungan Allah, dan Dumai merupakan kota kenangan bagi saya. Kawan-kawan saya juga masih banyak sini di perhubungan juga, apalagi kawan-kawan dari BKKBN yang selalu menanti kedatangan. Apabila datang sini masih bisa kita bersilaturahmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan sambutan dari pegawai BKKBN Kabupaten Bengkalis dan juga pegawai BKKBN Provinsi Riau, yaitu orang tua kita Bapak Notaris Pengadilan Nasution. Kepada Bapak Majelis mempersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi saya tetap hafal namanya semua. Kalaupun sudah 20 tahun masih ingat semua. Begitu saya sampai ke Dumai atau Bengkalis, semua sudah hafal saya namanya, terbayang kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kami atas nama yang hadir lah istilahnya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ketua Pemuyuban kita, Ibai, yang telah saya lihat, kalau kita lihat setiap hari ada di WA BKKBN, setiap hari ada, sangat luar biasa. Sampai pada malam hari ini kita telah sampai pula ke reuni kita yang kedua. Menurut saya reuni kita kali ini adalah ada keistimewaannya. Yang pertama, kalau yang pertama dulu belum ada ceramah, tidak ada, belum ada. Tapi sekarang sudah ada peningkatan. Sebab kita dari seperti yang dibilang Ustadz tadi, reuni kita bukan hanya joget-joget, bukan hanya main lagu-lagu, tidak. Tetapi inilah sebenarnya yang dimaksud dengan reuni tersebut. Kita pulang ke tempat kita masing-masing, ada yang kita bawa, ketemu sama kawan-kawan semua. Kemudian ada segenggam harapan bagi kita bahwa kita akan bertemu lagi di tahun-tahun yang akan datang. Pertemuan kita kali ini di Dumai ada lebihnya menurut saya. Yang pertama itu tadi ada ceramahnya, karena ada reuni-reuni yang sudah kita laksanakan. Kerjanya adalah megang mikrofon terus, berganti-ganti, belagu-lagu aja. Jadi rasanya kalau belagu-lagu itu sudah lewat. Yang seperti inilah yang bagus. Kemudian yang kedua, kita berada pada tempat pekuburan almarhum orang tua kita Haji Marlis Alamsa. Insya Allah besok pagi kita akan ziarah. Itu yang luar biasa. Seluruh anak buah dia ketemu, berkumpul sekarang. Besok insya Allah kita akan ziarah ke kuburan beliau di Bukit Kapur ya, Bukit Kapur. Ya, Johan. Ya, di Bukit Kapur. Insya Allah kita akan ziarah ke kubur beliau. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena beliau ini sangat banyak sekali jasanya bagi kita. Dia adalah kepala BKKBN yang bukan seperti kepala, tapi seperti ayah. Beliau membimbing kita dengan penuh agama, penuh dengan contoh-contoh yang bagus. Di segi agama kita dididik sedemikian rupa sehingga sampai sekarang pun ada bekasnya, apa yang dia didik kepada kita semua. Insyaallah besok kita akan berdoa, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar beliau dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kuburnya. Kita bacakan saja mulai sekarang Al-Fatihah. Bapak dan Ibu yang saya hormati,
saya mau ke kawan-kawan yang hadir pada hari ini. Di sini ada yang paling jauh datang dari Padang, Pak. Itu Pak Saipunir dari Padang datang, luar biasa. Kenapa dia datang? Karena sangat cintanya kepada BKKBN. Kalaupun sudah berpuluh-puluh tahun meninggalkan BKKBN Bengkalis, tetapi tetap terpatri di dalam hatinya. Apabila ada reuni, maka beliau siap untuk datang. Dan kita pun melihat semangat kawan-kawan luar biasa. Seperti Pak Ustadz bilang tadi, kalau instansi lain tidak ada ya Pak ya. Susah, katanya ini mengumpulkannya susah. Kok BKKBN udah kali mau mengumpulnya. Pakai WA aja sudah cukup, kumpul semua. Luar biasa, karena kita BKKBN ini memang suka kumpul-kumpul. Kumpul-kumpul dulu. Itu yang kita praktekkan. Jadi dimanapun kawan-kawan sekarang berada pada jabatan, kalau di Dumai yang terbanyak ialah orang PLKB menjadi memegang jabatan di Dumai ini. Apa yang mereka kerjakan ialah pengalaman mereka selama di BKKBN. Ini tadi sudah dibilangnya 10 langkah. Masih ingat? Jadi 10 langkah itu adalah pokok. Itu yang kita amalkan. Makanya seperti kawan kita ketua kegiatan kini Pak Haji Sawir luar biasa itu. Pak Haji Sawir. Ada Pak Yunus lagi. Nah, jadi berkat daripada pengalamannya yang banyak di BKKBN. Jadi yang pertama tokoh yang penting. Tokoh itu yang didekati karena dialah yang memegang wilayah. Jadi tokoh-tokoh formal atau non formal itu sangat wajib sekali didekati. Maka justru itulah yang mereka amalkan dimanapun mereka, sehingga mereka mendapat jabatan. Ada yang jadi camat, ada yang menjadi kabak, bahkan ada yang kepala dinas. Luar biasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, insya Allah pertemuan kita ini jangan hanya 2 kali saja, tetapi terus selagi hayat dikandung sampai nanti orang BKKBN yang di Bengkalis itu semua sudah punah, barulah kita berhenti. Jadi selagi ada umur tolong nanti kalau jabatan ketua itu jangan sampai putus, terus hidup. Nah, insya Allah kalau diberitahu, kalau diundang, semua akan datang. Ini buktinya pada malam ini. Dari jauh datang, dari Padang datang, dari Pekanbaru datang, dari mana-mana datang, dari Bagan, dari Siak. Apalagi besok rencananya ada dikerjakan kita laksanakan di Siak. Ini lebih seru lagi. Nah, jadi semua pekerjaan kita, kegiatan kita nanti akan menimbulkan semangat bagi kita. Kalau sudah tua-tua, tetap bersemangat. Kalau dipikir umur saya sudah 72 tahun, saya pikir tidak sanggup saya untuk menghadiri daripada acara ini. Tetapi karena dengan semangat yang tinggi tersebut, itu semuanya hilang. Apa yang terjadi? Ketemu dengan kawan-kawan. Ketemu dengan kawan-kawan itu memperpanjang umur. Itu dari kata Ustaz tadi. Kata kuncinya itu memperpanjang umur. Dulu kita ketemu sama bekerja, sekarang sudah di mana-mana, sudah pensiun, sudah tua-tua, sudah peot-peot, masih ketemu juga, insya Allah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jadi reuni kita ini tolong jangan berhenti sampai kita nanti punah semuanya. Kalau sudah punah baru berhenti, insya Allah. Nah, jadi keistimewaan yang kedua ialah adanya ziarah kubur. Ini reuni kita yang sekali ini. Coba bayangkan kalau seandainya tak ada reuni, takkan berjumpa Pak Marlis di dalam doa kita secara bersama-sama seperti ini. Tak berjumpa. Tapi karena reuni, karena BKKBN ini bisa memberikan pertolongan kepada beliau di alam kubur sana. Kita doakan semoga Pak Haji Marlis Alam Sah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu saja yang dapat saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu. Semoga ketemu lagi, jangan sampai di sini aja, tetapi ketemu kita pada tahun-tahun berikutnya di daerah yang berbeda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini sebagai Rodi 2 ex pegawai BKKBN Kabupaten Bengkalis. Setelah itu nantinya kalau seandainya tidak ada yang musik, maka kita akan salam-salaman dan langsung meninggalkan tempat ini. Jadi kami persilakan untuk Bapak semuanya yang hadir pada malam hari ini untuk dapat foto bersama.